ke 14 ya? 15 ya. Hari ke-16 di tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan sungguh baik Bapak Ibu. Tuhan membuktikan bahwa Dia tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu dan beta satu detik pun dalam hidup ini. Dia adalah Allah yang luar biasa. Untuk itu mari Bapak Ibu semua, beta undang Bapak Ibu semua, boleh sama-sama dengan beta. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan beta buka dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu buka dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasalnya yang keempat. Bapak Ibu, mari buka dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yohanes pasal yang pertama Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian Bapak Ibu lompat lagi ke ayat 31 sampai ayat 37. Ya, Bapak Ibu tandai di situ. Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 4. Lalu Bapak Ibu lompat di ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Oke? Sudah? Semua sudah apa? Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan. Beta undang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Mari kita perbiasakan baca firman berdiri Bapak Ibu. Mari semua boleh berdiri. Bapak Ibu baca firman Tuhan. Iya, Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang keempat dan 31 sampai ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika percakapan dengan perempuan Samaria, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Dia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Oke, ayat yang ke-31 sampai 37, 23. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, apabila di dalam musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan Ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benar peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai." Amin. Bapak Ibu silakan dulu kembali. Haleluya. Iya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Beta minta Bapak Ibu semua punya perhatian, punya waktu beberapa menit ke depan. Bapak Ibu, beta akan bicara hari ini tentang ada satu hal penting yang Bapak Ibu dan beta harus ketahui bersama untuk bagaimana menyikapi hari-hari hidup Bapak Ibu ke depan di tahun 2021 ini dengan sungguh-sungguh berpatokan kepada apa yang sedang Tuhan buat. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, hari ini beta mau bicara tentang akselerasi. Akselerasi, oke? Nah, Bapak Ibu, akselerasi, Bapak Ibu, percepatan ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang akselerasi atau percepatan. Nah, beta harap Bapak Ibu semua simak ini pengajaran baik-baik, karena ini pengajarannya sangat-sangat luar biasa, memberkati sekali. Jadi Bapak Ibu lihat supaya pada akhirnya Bapak Ibu dan beta mengalami yang namanya akselerasi dalam semua aspek kehidupan. Percepatan di dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu dan beta. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kalau Bapak Ibu mendengar kata akselerasi atau percepatan, semua orang pasti punya harapan, punya keinginan mengalami percepatan di dalam segala hal yang dia lakukan. Ya, betul? Betul. Bapak Ibu
punya pergumulan, Bapak Ibu berharap ada akselerasi, ada percepatan yang Tuhan lakukan untuk menjawab pergumulan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pekerjaan, Bapak Ibu berharap ada percepatan, ada akselerasi di dalamnya. Bapak Ibu punya semua hal, apapun yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu dan beta secara manusia punya kerinduan adalah kalau bisa, kalau boleh, Tuhan bikin segala sesuatu itu cepat. Amin. Tetapi Bapak Ibu dan beta harus belajar dari kisah ini tentang bagaimana Yesus itu dia benar-benar melakukan segala sesuatu dengan tepat, sehingga dia sedang melakukan akselerasi yang terjadi Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan sama-sama dengan beta sebelum ketong bahas tentang akselerasi. Coba lihat sama-sama Bapak Ibu dari ayat yang kedua, mulai Bapak Ibu lihat di situ. Ayat yang kedua Alkitab bilang, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Lalu ayat ketiga berkata gini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Bapak Ibu di ayat 3, beta minta Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah ini, Bapak Ibu harus tahu bahwa daerah Yudea dan Galilea sebenarnya itu daerahnya dekat Bapak Ibu. Yudea ke Galilea itu dekat saja. Kalau Bapak Ibu berjalan kaki, kalau jalan kaki, itu dia punya perjalanan itu bisa cuman 1 hari 7 jam. 1 hari 7 jam. Jadi Alkitab di ayat ketiga bilang begini Bapak Ibu. Pada waktu itu Yesus dia dari daerah Yudea, dia mau ke Galilea. Nah, harusnya jalan itu cepat saja Bapak Ibu. Dia jalan kira-kira Yesus kalau jalan 1 hari 7 jam sampai daerah Yudea Galilea dekat. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di ayat keempat, ayat 4 itu di situ dia bilang apa? Ia harus melintasi daerah Samaria. Coba tolong perhatikan di Alkitab Bapak Ibu sama-sama, ada kata harus di situ. Bapak Ibu garis kata itu kata penting. Harus itu berarti penting. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang keempat, Yohanes pasal 14 ayat keempat, Alkitab bilang begini, Yesus harus lintas daerah Samaria. Nah Bapak Ibu mari beta jelaskan sebelum ketemu belajar tentang akselerasi. Bapak Ibu lihat, Yesus itu orang Yahudi itu tidak pernah bergaul dengan orang Samaria. Ya Bapak Ibu, orang Yahudi menganggap orang Samaria itu stratanya sangat rendah. Orang Yahudi tidak pernah punya hubungan dengan orang Samaria. Saking terlalu jaga, dorang punya strata tinggi Bapak Ibu lihat. Semua orang Yahudi kalau dorang dari daerah apa tadi itu? Yudea ke Galilea, dorang jalannya di situ. Tapi Bapak Ibu lihat, dorang tidak pernah melintasi daerah Samaria. Tapi Alkitab di situ bilang Yesus itu harus lintasi daerah Samaria. Ada apa dengan Yesus? Sampai dia harus lewat di situ. Padahal orang Yahudi sih boleh lewat situ. Bapak Ibu lihat, orang Yahudi kalaupun mau lewat daerah itu, dorang harus putar lembah Sungai Yordan Bapak Ibu, lalu sampai di Yordan belok ke arah kanan, itu langsung sampai di daerah dorang. Tapi Yesus bikin perjalanan itu Bapak Ibu jauh. Yesus berjalan mulai dari Yudea ke Samaria, baru dia datang ke Galilea, itu 3 hari perjalanan baru dia sampai Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat jauh ya? Padahal kalau mau bikin Yudea ke Galilea 1 hari 7 jam sampai. Tapi ada kepentingan, ada something, ada sesuatu. Yesus harus putar di sekitar itu 3 hari perjalanan baru dia harus kembali ke Galilea. Dia harus melintasi Samaria. Nah Bapak Ibu lihat sama-sama. Coba Bapak Ibu perhatikan kata harus yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu di situ. Coba Bapak Ibu lihat sama-sama dengan beta. Kata itu punya arti begini Bapak Ibu. Kata harus itu diambil dari kata Yunani dei. Tulisnya biasa, dei biasa, D-E-I, D-E-I. Delta Eko India. Dei. Dei. Ya. Jadi kata dei, kata harus yang ada di Alkitab kita itu, Bapak Ibu itu punya pengertian dei. Yesus dei, Yesus harus lewat
Samaria. Nah Bapak Ibu, kata dei itu pun arti begini, Bapak Ibu coba Bapak Ibu perhatikan. Sebuah keharusan yang mengikat. Jadi ternyata Yesus lewat daerah Samaria karena ada kepentingan begini. Ada sesuatu yang mengikat dia, yang memaksakan dia mau dan tidak mau, suka dan tidak suka lewat Samaria. Amin. Bapak Ibu lihat orang Samaria tidak pernah bergaul dengan orang Yahudi, tidak pernah bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi punya prinsip orang Samaria itu kasta bawah, strata bawah, Bapak Ibu. Tapi waktu Alkitab pakai kata dei itu begini, keharusan Yesus harus dipaksa lewat. Nah, ada apa sebenarnya? Lalu kata dei punya pengertian berikut, Bapak Ibu lihat di situ. Kata dei punya pengertian berikut gini, Bapak Ibu. Sebuah kebutuhan berdasarkan sifat kasus. Jadi sebuah kebutuhan berdasarkan sifat kasus. Jadi begini, waktu Yesus lewat daerah Samaria, ada satu kebutuhan yang mendesak, ada satu kasus yang mendesak yang harus dia selesaikan di situ. Bisa? Oke, sampai di situ dulu, Bapak Ibu bisa mengerti? Ya, jadi begini Bapak Ibu, mari kita kasih tahu. Jadi kesimpulan begini, kesimpulan. Mengapa Yesus harus lewat Samaria? Kesimpulannya gini Bapak Ibu, karena Yesus itu terikat dengan sebuah keharusan. Oke? Yesus terikat dengan sebuah keharusan pergi ke Samaria, Bapak Ibu, untuk dia menyelesaikan satu buah kasus. Dia akan menyelesaikan sebuah persoalan, masalah yang harus dia selesaikan di daerah Samaria. Oke? Sudah, Bapak Ibu? Ya, nah mari kita mau belajar, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan beta belajar dari kisah ini tentang akselerasi atau percepatan, akselerasi atau percepatan itu bisa terjadi dalam Bapak Ibu punya kehidupan dan beta, dalam semua aspek kehidupan, dalam semua hal yang ketong kerjakan, dalam pergumulanmu, dalam persoalan hidupmu. Bapak Ibu ada dua hal yang penting yang Bapak Ibu harus belajar dari kisah ini. Yang pertama begini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mau lihat sesuatu terjadi, Bapak Ibu harus melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. 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 Akselerasi bisa terjadi ketika Bapak Ibu dan beta hidup melakukan kehendak Tuhan. Coba tolong perhatikan ayat yang ke-34. Lihat ayat 34 sama-sama dengan beta. Coba satu orang baca. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, pekerjaannya. Nah, kalau Bapak Ibu pulang di rumah, Bapak Ibu baca kisah ini mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Bapak Ibu sudah sering baca firman ini. Ini kisah tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Beta sudah pernah khotbahkan ini tapi dari versi yang berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita bicara tentang akselerasi. Jadi Bapak Ibu lihat kisah ini cerita tentang bagaimana Yesus punya satu keterikatan, keterpaksaan. Ada satu kasus yang harus dia selesaikan di daerah Samaria, sehingga dia harus dipaksa untuk lewat daerah Samaria untuk menyelesaikan kasus ini. Ternyata Bapak Ibu kasus yang Yesus harus selesaikan adalah dia harus bertemu dengan perempuan Samaria ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu singkat cerita ini menceritakan bahwa ketika terjadi pertemuan antara Yesus dan perempuan ini di sumur Yakub, terjadilah percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus. Bapak Ibu sudah dengar cerita ini bahwa perempuan Samaria, orang Samaria punya tradisi Bapak Ibu, setiap satu tahun satu kali itu harus mempersembahkan korban di Gunung Ebal. Ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu hari ini ke Israel, Gunung Ebal itu namanya Kirmisi, Gunung Kirmisi. Itu orang Samaria punya tempat ibadah setiap tahun. Kalau orang Yahudi setiap satu tahun sekali harus ke Yerusalem. Itu kota sucinya orang untuk beribadah. Nah maka terjadi percakapan. Perempuan ini bilang buat Yesus bagaimana? Dulu sampai sekarang kata orang punya orang tua, nenek moyang itu selalu mempersembahkan korban di gunung sana Ebal. Tapi Yesus bilang akan tiba saatnya bahwa orang akan tidak akan pergi ke gunung untuk menyembah, tapi orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah itu firman Bapak Ibu sudah pernah bahasakan sama-sama dengan beta. Tapi Bapak Ibu lihat kisah ini, Yesus dia menyelesaikan kasus. Dia datang ke kota Samaria ternyata dengan satu tuntutan, dia harus ketemu perempuan ini. Lalu lewat Yesus punya perjumpaan dengan perempuan ini, firman Allah diberitakan di daerah Samaria.
Amin. Bapak Ibu harus lihat itu, Yesus adalah menyelesaikan. Jadi untuk bisa terjadi akselerasi dalam kehidupan Bapak Ibu dan Beta, mari Bapak Ibu dan Beta hidup melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Bapak Ibu pikir Yesus dia sebenarnya dia lakukan pergi ke Samaria itu dia melanggar sanksi sosial Bapak Ibu. Karena itu waktu diketahui orang, makanya waktu terjadi percakapan itu perempuan Samaria kaget. Dia bilang begini, orang Yahudi tidak pernah bergaul dengan kami. Kenapa Yesus datang minta air di situ? Ya, ternyata ada misi Bapa di situ yang Yesus harus bicara. Amin. Yesus datang tujuannya adalah supaya dia beritakan Injil kebenaran. Orang Samaria adalah orang terkucilkan yang tidak pernah dijamah disentuh oleh orang Yahudi. Orang Samaria dianggap strata rendah oleh orang Yahudi. Orang Samaria tidak dianggap dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Tapi pada saat itu Bapak Ibu lihat, keharusan yang membuat Yesus harus datang selesaikan kasus itu adalah gini, dia harus injak kaki di daerah Samaria. Bapak Ibu, orang Yahudi tidak pernah injak kaki di daerah Samaria Bapak Ibu. Bagi dorong itu najis, tidak boleh Bapak Ibu. Yesus langgar aturan itu. Yesus langgar strata sosial. Yesus langgar semua tradisi. Yesus langgar segalanya. Hanya cuma satu tujuan, menggenapi apa yang Bapa mau. Amin. Haleluya. Yesus datang melakukan kehendak Bapa di surga. Dia datang dan beritakan Injil buat itu perempuan Samaria. Bapak Ibu harus tahu, mulai dari saat percakapan itu terjadi, Alkitab catat gini, kota Samaria dan seluruhnya dengar tentang Yesus. Amin. Perempuan itu yang punya suami 5 itu Bapak Ibu, dia pergi dan dia jadi penginjil terkenal di kota Samaria. Dia yang memberitakan Injil di kota Samaria. Ternyata Bapak Ibu, katumpung hidup nih begini. Bapak Ibu dan Beta jangan terlalu eksklusif. Betul seng? Kadang-kadang katung merasa bahwa katung ini tahu banyak. Yang pentinglah katung aman sudah. Yang perlu dan tetangga, lingkungan, saudara, keluarga. Mau bertobat kah, mau selamat kah, sengkah, itu urusan dong. Gitu ya? Katung belajar dari kisah ini Bapak Ibu. Yesus kasih teladan bahwa Bapak Ibu dan Beta hidup jangan eksklusif. Jangan tutup diri. Gitu ya? Bapak Ibu dan Beta harus melakukan kehendak Bapa di surga. Ada tugas mulia yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu dan Beta di tengah dunia ini. Ingat Bapak Ibu dan Beta punya nafas belum selesai hari ini cuma satu saja. Karena ada kepentingan Tuhan yang mesti jadi. Amin. Kalau Tuhan punya pekerjaan sudah selesai dalam hidup Bapak Ibu, dia ambil pulang Bapak Ibu. Jadi ingat, orang mati itu bukan karena dia sakit atau karena dia senjaga makan atau karena dia senjaga kesehatan. No. Karena tugas sudah selesai. Amin. Tapi sing sakit tiba-tiba mati. Ya karena tugas sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut mati. Amin, amin. Orang yang punya pemahaman tentang Tuhan benar, dia tidak pernah takut mati. Kalau sampai mati, itu tanda begini, pekerjaan sudah selesai. Makanya doa Bapak Ibu hari ini dan Beta mesti bilang, Tuhan kasih umur panjang karena ada masih banyak pekerjaan Tuhan yang mesti Beta kerjakan. Minta itu, jangan bilang Tuhan kasih umur panjang supaya Beta lihat anak-anak dulu, cucu-cucu dulu. Itu salah. Karena Bapak Ibu hidup bukan for lihat anak cucu. Hidup untuk pelayanan Tuhan punya pekerjaan harus selesai. Amin. Ya, sudah? Bapak Ibu sudah dengar cerita ini? Jadi mulai hari ini rubah Bapak Ibu cara pikir. Kalau Bapak Ibu masih ada, itu tanda gini, tugas Tuhan punya pekerjaan di dalam hidupmu dan hidup Beta belum selesai. Minta Tuhan kasih umur panjang supaya katong hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yesus melakukan kehendak Bapa sekalipun dia mendobrak tradisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amin. Dia lewat strata itu, dia langgar aturan, semua hukum sosial dia langgar. Hanya untuk satu saja, pergi lalu memperkenalkan diri buat perempuan itu bahwa dia adalah Tuhan Allah yang akan datang itu. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi ingat baik-baik, Yesus melakukan kehendak Bapa. Coba lihat kata kehendak di situ Bapak Ibu lihat. Kata kehendak itu diambil dari kata Yunani telema. Telema, T-H-E-L-E-M-A. Telema. Nah, apakah telema Bapak Ibu? Telema punya arti gini, tujuan Tuhan. Jadi Yesus melakukan kehendak Bapa. Yesus telema.
Yesus melakukan tujuan dari Bapa. Tujuan Bapa adalah pergi ke daerah Samaria, memberitakan Injil kebenaran di daerah Samaria. Yang berikut Telema punya pengertian berikut gini Bapak Ibu. Keinginannya Bapa, keinginannya Tuhan. Yesus pergi ke daerah Samaria itu bukan keinginan Yesus Bapak Ibu, tapi dia melakukan keinginan Bapanya. Amin. Keinginan Bapa. Lalu yang berikut Telema punya arti berikut gini Bapak Ibu. Harapan Bapa yang ada pada Yesus untuk Yesus lakukan di Samaria, dilakukan di tempat itu. Jadi harapan dari Bapa. Yesus pergi ke Samaria, dia pergi karena harapan terbesar Bapanya mengutus dia untuk pergi ke daerah Samaria untuk menyelesaikan semua hal-hal yang Bapa kehendaki. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus itu dia sangat paham tentang tujuan Bapa dalam hidupnya. Dia paham tentang keinginan Bapa di dalam hidupnya. Dia paham tentang harapan Bapa di dalam hidupnya. Bapak Ibu dan Beta masih hidup hari ini, mari pahami ini. Tujuan Tuhan harus jalan dalam hidup kita. Amin. Kemudian keinginan Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Kemudian apalagi harapan Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu yang hidup melakukan 3 hal ini, Bapak Ibu, Beta rasa Tuhan pikir daripada kasih umur panjang, ambil saja tempo-tempo. Hidup juga yang ada guna. Hidup yang berguna, lebih baik Beta ambil saja. Jadi ingat katong pun hidup ini karena ada keinginan Tuhan dalam katong, ada harapan Tuhan dalam Bapak Ibu, ada kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan Beta. Jadi tidak boleh Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu hidup ini cuma sekedar hidup. Itu kan tugas, nanti majelis saja yang melayani Tuhan pekerjaan. Memberitakan Injil itu nanti ada majelis kah, koordinator unit kah, siapa kah, ada pendeta kah, sama. Bapak Ibu dan Beta punya hidup itu ada kepentingan Tuhan. Jadi kalau masih bernapas, masih ada sampai hari ini, masih bisa capai usia 50, 60, 70, 40, 30 dan sebagainya. Itu kan ada 3 hal ini saja. Ada harapan Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada keinginan Tuhan. Kalau Tuhan susah pengharapan lah, Tuhan susah keinginan lah, Tuhan ambil Bapak Ibu dan kembalilah Bapak Ibu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke? Ya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami bersama, oke? Jadi ingat itu Bapak Ibu, pertama mari hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang hebat. Iya. Lalu yang berikut Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu perhatikan sama-sama dengan Beta. Yang kedua, Bapak Ibu lihat sama-sama. Ternyata Bapak Ibu dan Beta hidup ini selain melakukan kehendak Bapa, katong punya orientasinya itu harus kepada apa yang Bapa suruh. Oke? Orientasi Bapak Ibu atau tujuan hidup Bapak Ibu dan Beta adalah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini katong hidup bukan kan ya orientasi untuk kepentingan katong sendiri. Orientasinya harus jelas. Coba Bapak Ibu bilang jelas. Jelas. Oke? Adalah apa Mim? Orientasi Tujuan hidup untuk melakukan apa yang ya, Tuhan mau. orientasi kita adalah untuk melakukan apa yang Bapak mau, Bapak Ibu. Nah, Beta bilang begini Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu punya orientasi sudah salah dari awal, Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya akselerasi. Bapak Ibu yang bisa mengalami yang namanya percepatan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Gitu. Orang yang hidupnya orientasinya jelas, orientasinya cuma untuk kepentingan Tuhan, di dalam semua aspek kehidupan yang dia kerja, itu pasti dia mengalami yang namanya akselerasi. Mengalami percepatan dalam semua hal. Itu karena apa? Dia punya orientasi jelas. Begitu. Kalau Bapak Ibu hidup orientasi salah, tujuan hanya untuk Bapak Ibu sekedar hidup, untuk Bapak Ibu bekerja, untuk hidup Bapak Ibu dan Bapak Ibu punya keluarga, kembali lagi kepada Bapak Ibu punya hidup pribadi, Bapak Ibu punya ego pribadi. Bapak Ibu di mana-mana, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya gini, stagnasi. Orang yang hidup orientasi yang jelas tuh dia hidup stuck, Bapak Ibu. Itu dia tak putar di situ saja. Orang sampai di bulan, dia ada baru meraya di bumi.
Karena apa? Orientasi, cara pikir dia itu salah. Amin, amin. Jadi beta berharap begini Bapak Ibu dan beta hidup ini orientasi harus jelas. Katong punya orientasi terbesar dalam hidup yaitu bagaimana supaya Bapak disenangkan. Makanya beta berharap untuk Bapak Ibu semua yang dengar firman ini begini. Jangan pernah berdoa, minta Tuhan kasih Bapak Ibu dengan segala hal. Kekayaan, harta, jabatan, itu bonus sudah. Bapak Ibu yang minta pun, waktu Bapak Ibu orientasi benar, Tuhan pasti kasih. Yang mesti Bapak Ibu dan beta minta hari-hari ini sampai Tuhan datang, mintanya begini, kasih hati yang mengasihi Tuhan. Amin. 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 Jangan pernah minta sesuatu tuh untuk ketemu kepentingan. Minta untuk Tuhan punya kepentingan. Sebab kalau Bapak Ibu minta untuk Tuhan punya kepentingan, Tuhan kasih lebih. Amin. Kemarin ketemu belajar di Mang Mary Perumah tanggal 1 minggu pertama ketemu ibadah perdana. Tuhan itu berkati orang, tidak pernah berkati sampai di batas top. Tuhan yang pernah berkati orang di batas top, tapi berkatinya itu tumpah. Gitu? Karena Tuhan punya proses, Tuhan punya takaran memberkati orang tuh begini, tumpah keluar. Beta bilang begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minta sesuatu untuk Tuhan disenangkan, Tuhan kasih Bapak Ibu itu di batas yang Bapak Ibu tahu. Kemarin beta bilang kalau Bapak Ibu umpamanya toples setengah kilo, Bapak Ibu Tuhan tidak pernah berkati Bapak Ibu pakai top gula setengah kilo, dia pakai 1 kilo. Karena takaran awal adalah tumpah. Semua bicara tumpah itu keluar, tidak pernah ada tumpah ke dalam. Tumpah keluar. Jadi kalau Tuhan berkati Bapak Ibu dan beta, itu tumpah keluar. Standarnya itu ada. Jadi ingat gini, minta dari Tuhan mulai hari ini begini, Tuhan satu saja yang beta minta, kasih hati ini yang terus mengasihi Tuhan. Amin. Sebab ketika Bapak Ibu punya hati terus mengasihi Tuhan, Bapak Ibu minta apa saja, saya minta juga Bapak kasih. Amin. Apalagi Bapak Ibu minta, Bapak mana yang Alkitab bilang Bapak mana yang kalau Anda minta roti kasih batu, lalu minta ikan kasih ular. Tuhan bilang Bapak yang jahat saja tahu kasih yang terbaik, apalagi Bapakmu yang di surga. Amin. Haleluya. Ingat itu Bapak Ibu, sampai Tuhan datang, katong sudah mesti ubah katong cara doa. Minta tiap hari dari Tuhan. Setiap doa Tuhan, beta cuma minta kasih hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Orientasi Bapak Ibu dan beta harus jelas, supaya apa yang Bapak Ibu dan beta minta itu dikasih oleh Bapa. Amin. Ingat 2 hal ini Bapak Ibu, firman ini hari ini yang lama, yang panjang. Beta cuma bilang mari kata orang dan Bapak Ibu dan beta ingat 2 hal ini, melakukan kehendak Bapa dan orientasi pada apa yang Bapa mau. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, beta tutup dengan ayat ini. Coba lihat ayat 36 Bapak Ibu. Ayat 36, di situ dia bilang apa? Coba semua baca, katong baca sama-sama ayat 36, 2, 3. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Amin. Bapak Ibu, di ayat 35 itu akselerasi terjadi. 35. Sebelum 36, ya tadi Bapak Ibu baca 36. Tapi akselerasi itu ada di ayat 35. Coba lihat ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu hidup melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu hidup orientasi pada kehendak Tuhan, maka ayat 35 adalah bagian Bapak Ibu dan beta. Murid-murid bilang 4 bulan lagi musim menuai. Tuhan bilang tidak perlu sampai 4 bulan. Sekaranglah kamu menuai. Hari ini itu ayat akselerasi Bapak Ibu. Oke? Ayat 35 terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan beta. Terjadi dalam pekerjaanmu, terjadi dalam usahamu, terjadi dalam pergumulanmu, terjadi dalam semua aspek kehidupan yang Bapak Ibu kerjakan. Lalu Alkitab bilang di ayat 36, Bapak Ibu menerima akan berbuah dan menerima upah, akan menerima upah dan berbuah. Oke, ada kata buah dan upah di situ. Kata upah, betul Bapak Ibu lihat terakhir kata upah. Upah
diambil dari kata Yunani begini Bapak Ibu, mistos. Mistos, tulisnya biasa, misthos. Mistos. Ya. Bapak Ibu, kata mistos punya arti gini, Bapak Ibu akan dapat reward. Bapak Ibu akan dapat penghargaan karena sudah melakukan kehendak Bapa. Jadi mengalami akselerasi, Bapak Ibu mengalami percepatan di dalam hidupmu, Bapak Ibu juga dapat bonus pertama upah, dapat reward, dapat penghargaan dari Tuhan karena sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu yang berikut Alkitab bilang gini, Bapak Ibu juga dapat berbuah. Di situ ada kata buah. Bapak Ibu, kata buah diambil dari kata Yunani karpos. Karpos. Oke. Jadi karpos itu begini Bapak Ibu, buah yang sudah bisa dipetik dan dinikmati. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengalami akselerasi dalam hidup itu dia punya buah selalu manis untuk dipetik. Hidup di mana-mana berdampak baik semua. Hidup di bawah mana-mana punya pengaruh. Hidup di mana-mana menghasilkan semua yang baik. Karena dia ngalami yang namanya akselerasi dalam seluruh aspek kehidupan. Dia dikasih reward dari Tuhan, dia punya buah hidup manis. Orang dekat, orang rasa, aduh manis lawang hidupnya. Bukan gigi asam ya. Ingat jangan ketumpung buah yang tidak siap dipetik. Orang dekat katong, tiap hari ibadah orang dekat katong, orang gigi gini asam lawang. Entah ini buah apa yang dong hasilkan. Gitu ya, Bapak Ibu dan beta harus punya buah yang waktu orang nikmati, orang bilang betul, manis pas sekali, dia punya hidup luar biasa. Amin. Nah, katong sedang belajar. Jadi beta percaya Bapak Ibu sedang Tuhan giring ada di titik punya hidup yang manis. Amin. Katong akan menghasilkan buah yang siap dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu ingat pengajaran hari ini akselerasi bisa terjadi cuma karena dua. Pertama, melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, orientasi pada tujuan kehendak yang Bapa mau. Waktu Bapak Ibu lakukan dua hal ini, maka Tuhan bilang hari ini juga akselerasi terjadi. Tidak perlu tunggu 4 bulan, tidak perlu 1 tahun, 5 tahun. Hari ini akselerasi terjadi. Percepatan terjadi dalam semua aspek kehidupan. Bapak Ibu dapat reward dari Tuhan. Bapak Ibu menikmati, orang menikmati buah dari Bapak Ibu yang siap dinikmati. Firman Tuhan sangat luar biasa. Bapak Ibu sampai di sini firman ini, dan kita percaya firman ini sudah memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu diberkati. Amin. Boleh berbagi.